Assalamualaikum everyone, perkenalkan, nama saya Zilan dari Lamah Divi dari kelas 91 SMP Negeri 1 Painan. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Sistem reproduksi pada tumbuhan terdiri dari sistem reproduksi vegetatif atau aseksual dan sistem reproduksi generatif atau seksual. Sistem reproduksi vegetatif ialah terbentuknya individu baru langsung dari bagian tubuh induknya tanpa didahului peristiwa fertilisasi. Sistem reproduksi vegetatif lebih sering terjadi pada tumbuhan, tidak melibatkan pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Sistem reproduksi generatif ialah terbentuknya individu baru yang didahului oleh peristiwa fertilisasi, terjadi baik pada tumbuhan maupun hewan, melibatkan pertemuan gamet jantan dan betina. Pada tumbuhan, organ reproduksi generatif adalah biji. Apapun tanamannya, yang namanya buah pasti berasal dari bunga. Perhatikan gambar struktur bunga berikut. Pada bunga terdapat putik, benang sari, mahkota bunga, tangkai bunga, kelopak bunga, dan bakal biji. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Bagian yang berwarna orange adalah mahkota, yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Bagian yang berwarna hijau merupakan kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga ketika kuncup. Mahkota bunga dan kelopak bunga merupakan perhiasan bunga. Kemudian, yang dilingkari berikut merupakan putik bunga yang berperan sebagai organ reproduksi betina, yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Lalu, yang ini merupakan sari bunga yang berperan sebagai organ reproduksi jantan yang berfungsi menghasilkan spermatozoid. Berikut merupakan gambar putik yang terdiri dari kepala putik, kepala sari, tangkai putik, tangkai sari, dan bakal buah. Pada bakal buah inilah yang nantinya akan menjadi buah. Di dalamnya terdapat bakal biji yang akan menjadi biji. Di dalamnya juga dihasilkannya sel telur. Ini adalah gambar kepala sari jika diperbesar. Terdapat kantong serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Di dalam kantong serbuk sari, terdapat sari yang akan berfungsi menghasilkan spermatozoid. Untuk lebih jelasnya, sebagai contoh, berikut merupakan bunga kembang sepatu. Ini adalah kepala putik, yang ini adalah benang sari, bakal buah pada dasar bunga, yang berwarna merah merupakan mahkota bunga, yang ini adalah kelopak bunga. Berdasarkan bagian-bagian bunga, ada yang disebut dengan bunga lengkap, yaitu pada satu tangkai bunga terdapat kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan sari. Contohnya pada bunga kembang sepatu, bunga si keduduk, bunga nusa indah, bunga melati, dan lain sebagainya. Ada juga yang disebut dengan bunga tak lengkap, yaitu pada satu tangkai bunga tidak terdapat kelopak, mahkota, putik, ataupun sari. Contohnya pada bunga pepaya. Perhatikan gambar bunga melati berikut. Yang ini merupakan kelopak bunga. Ini adalah mahkotanya. Di dalam ini terdapat sari dan putik. Maka bunga melati termasuk bunga lengkap. Ini adalah bunga pepaya. Yang ini merupakan mahkota bunga. Kemudian yang berwarna hijau kecil pendek ini adalah kelopak bunga. Yang ini adalah kepala putik. Dan ini bakal buahnya. Pada bunga pepaya tidak ada sari, maka bunga ini disebut bunga tak lengkap. Berdasarkan keberadaan sari dan putik, bunga dibedakan atas bunga sempurna atau hermaprodit, yaitu pada satu tangkai bunga memiliki sari dan putik. Contohnya pada bunga bakung. Namun, jika satu tangkai bunga hanya memiliki putik saja ataupun memiliki sari saja, maka itu dinamakan dengan bunga tak sempurna. Pada bunga jantan, bunga hanya memiliki sari. Contohnya pada bunga labu. Pada bunga betina, bunga hanya memiliki putik. Contohnya pada bunga mawar. Ini adalah bunga bakung. Pada bunga bakung terdapat putik dan sari. Maka bunga bakung ini disebut bunga sempurna, karena di dalam satu bunga ada putik dan sari.
Kemudian pada bunga labu, yang berwarna kuning lebar ini adalah mahkota bunga, dan di tengahnya adalah sari. Ini kelopaknya, di sini tidak ada putik, maka ini disebut bunga jantan. Lalu bentuk bunga betinanya seperti ini. Yang di tengahnya adalah kepala putik. Jika dilihat dari samping, di bawah mahkota terdapat bakal buah. Berdasarkan keberadaan bunga jantan dan bunga betina, maka tumbuhan dibedakan atas dua, yaitu tumbuhan berumah satu dan tumbuhan berumah dua. Tumbuhan berumah satu, apabila pada satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina. Contohnya pada bunga kelapa, jagung, dan mentimun. Pada tumbuhan berumah dua, apabila bunga jantan dan bunga betina berada pada pohon yang berbeda atau tidak dalam satu pohon yang sama. Contohnya salak dan pepaya. Contohnya ini pada buah kelapa, yang ukuran kecil merupakan bunga jantan, sedangkan yang berbentuk bulat dan agak besar merupakan bunga betina. Dia berada pada satu pohon, maka ini merupakan tumbuhan berumah satu. Kemudian pada pepaya, ini adalah bunga jantan, dan ini adalah bunga betina yang akan berbuah. Keduanya berada pada pohon yang berbeda, sehingga disebut tumbuhan berumah dua.